Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan secara ringkas perbedaan antara Enterprise Risk Management dengan GRC dan hasil riset empiris yang berkaitan dengan GRC dikaitkan dengan performa perusahaan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perusahaan melakukan atau menerapkan governance dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Diharapkan nilai perusahaan ini bersifat berkesinambungan dalam bentuk pola pertumbuhan yang terus-menerus dalam jangka panjang dan bertumbuh dan sehat. Nah, untuk mencapai itu, maka perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, untuk menangani uncertainty atau ketidakpastian, baik yang bersifat peluang, yaitu yang meningkatkan nilai, dan kemudian juga yang bersifat peristiwa risiko atau yang dapat menurunkan nilai. Nah, kemampuan dalam menangani uncertainty ini mungkin akan dimiliki apabila perusahaan menerapkan enterprise risk management. Apa itu enterprise risk management? Enterprise risk management adalah satu sistem manajemen risiko yang diterapkan pada level strategik perusahaan. Enterprise risk management ini memberikan arahan kepada perusahaan untuk mampu menghandle ketidakpastian yang tadi disampaikan, dan kemudian memberikan arahan juga untuk supaya perusahaan menetapkan level risiko yang bersedia untuk diterima yang disebut dengan risk appetite, kemudian juga menetapkan prioritas risknya, dan kemudian melaksanakan semua sistem manajemen risiko secara baik, menginformasikan dan mengkomunikasikan di semua level perusahaan. Enterprise risk management ini dengan demikian merupakan pelaksanaan dari governance, atau governance merupakan fondasi dari enterprise risk management. Dalam enterprise risk management kita mengenal apa yang kita sebut dengan three line of defense. Three line of defense ini adalah sudut pandang enterprise management terhadap fungsi-fungsi yang ada di perusahaan, di mana fungsi-fungsi di dalam perusahaan dikelompokkan menjadi 3 lini pertahanan. Lini pertahanan yang pertama adalah fungsi-fungsi yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Mereka adalah unit-unit yang memiliki risiko, dan oleh karena itu mereka punya kewajiban untuk melaksanakan pengendalian internal yang memadai untuk supaya mereka bisa melakukan memanage risiko yang mereka hadapi sehari-hari dengan baik. Terhadap mereka juga harus diciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif, dan juga harus didorong untuk konsisten dalam menerapkan semua infrastruktur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lini pertahanan yang kedua yaitu supporting unit, yaitu unit-unit yang melakukan monitoring, yang melakukan supporting terhadap manajemen risiko dan juga kepatuhan. Unit-unit ini bertugas menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka melaksanakan manajemen risiko dan manajemen kepatuhan, menyiapkan pedoman, prosedur, indikator kinerjanya, indikator risikonya, indikator ketidakpatuhan dan kepatuhannya, kemudian juga menyampaikan dan mengalainkan itu semua kepada semua unit yang ada di lini pertahanan 1, dan kemudian memantau pelaksanaannya agar supaya semua infrastruktur manajemen risiko dan kepatuhan itu dilaksanakan dengan baik. Lini pertahanan yang ketiga adalah internal audit. Internal audit berfungsi melakukan audit atau pemeriksaan, dan dengan output adalah rekomendasi dan temuan, di mana yang diaudit dan direview dan kemudian diberikan rekomendasi adalah kebijakan, infrastruktur, policy, prosedur yang ada dalam lini pertahanan kedua, baik berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan, dan juga pelaksanaan terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko dan kepatuhan yang dilakukan oleh fungsi-fungsi yang ada di lini pertahanan 1. Outputnya adalah temuan dan rekomendasi yang kemudian nantinya diharapkan akan menjadi feedback dalam rangka perbaikan dan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dan kepatuhan, dan juga dalam rangka perbaikan dan pengembangan pelaksanaannya, penerapannya, dan kepatuhannya oleh lini pertahanan 1. Mengingat bahwa governance di Indonesia menganut tutir, maka berarti di Indonesia organisasi kita memiliki direksi dan dewan komisaris. Kedua komponen governance ini melakukan akuntabilitas dikaitkan dengan konteks governance. Akuntabilitas kepada pemegang saham dan stakeholder. Direksi berakuntabilitas kepada pemegang saham melalui dewan komisaris,
dalam bentuk melakukan pemantauan secara langsung kepada lini pertahanan 1, lini pertahanan kedua, lini pertahanan kita ketiga, supaya semuanya berjalan secara efektif. Sedangkan Dewan Komisaris sebagai perwakilan dari pemegang saham atau pemilik dan juga semua stakeholder bertugas atau berwenang untuk melakukan pemantauan secara tidak langsung terhadap lini pertahanan ketiga, yaitu internal audit, melalui komite audit dengan cara memantau hasil internal audit, melakukan review dan memanfaatkan hasil internal audit untuk memantau keseluruhan lini pertahanan 1, 2, dan 3. Kemudian Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan secara tidak langsung kepada lini pertahanan kedua, baik melalui hasil internal audit juga maupun apabila perusahaan memiliki komite pemantau risiko. Secara singkat bahwa IRM ini adalah berfokus pada manajemen risiko, di mana diusahakan untuk ditingkatkan pada level strategik, yaitu mengelainkan antara perencanaan strategik dengan risk appetite, kemudian menyeimbangkan antara kesempatan dengan peristiwa risiko. Namun pada organisasi yang belum mature, bisa jadi pelaksanaan IRM ini besar kemungkinan dilakukan secara silo dengan governance dan compliance, sehingga akibatnya perusahaan tidak akan mampu mencapai nilai perusahaan yang optimal sesuai dengan yang diharapkan, bahkan bisa membawa perusahaan pada risiko, pada ketidakpatuhan yang mengancam masa depan perusahaan. Nah, sementara kita perusahaan dikenalkan pada satu konsep performance yang baru, yang lebih integrated, yang lebih komprehensif, yang lebih high level, yaitu yang disebut dengan principle performance. Apa itu principle performance? Yaitu sebuah performance yang sifatnya komprehensif, yang terintegrasi, meliputi 3 pilar. Tujuan dari prinsipal performance adalah untuk supaya perusahaan mampu mencapai objektifnya secara andal, kemudian dengan cara mampu menghandle uncertainty-nya yang meliputi 2 hal, kesempatan dan peristiwa risiko, dan yang ketiga melakukan tindakan berintegritas, yaitu menerapkan kepatuhan baik terhadap mandatory requirement, yaitu law dan regulasi, maupun kepada voluntary requirement, yaitu kontrak-kontrak dan internal policy. 3 pilar dalam prinsipal performance, yaitu prinsipal purpose, artinya perusahaan tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi adalah semua visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, serta berbagai indikator kinerja di dalamnya, baik keuangan non-keuangan, termasuk juga kinerja sosial, kemudian juga harus memperhatikan dengan lingkungan, sustain, dan sebagainya. Principal people mengatakan bahwa dalam menjalankan kinerja, dalam berkinerja itu, individu-individu dalam perusahaan itu haruslah individu-individu yang berintegritas, yang memenuhi kode etik, yang mematuhi requirement mandatory dan voluntary, dan pimpinannya adalah pimpinan yang memiliki leadership, yang memiliki visi, yang mampu mengintegrasikan semua fungsi-fungsi secara baik. Kemudian principal pathway artinya perusahaan bisa meninggalkan praktek-praktek silo terhadap fungsi-fungsinya, mampu mengintegrasikan semua pelaksanaan fungsi-fungsi kuncinya secara capable, yaitu fungsi kuncinya yang dalam konteks ini adalah governance itu sendiri, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, manajemen kinerja, dan manajemen audit. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah sini, maka kita di sini bisa melihat bahwa principal finance itu adalah mencakup kinerja performance berkaitan dengan objektif perusahaan. Pada saat yang sama dia mampu menghandle risiko dan uncertainty, baik risiko maupun peluang. Dan pada saat yang sama dia juga patuh agar tercapai tindakan yang berintegritas. Sehingga governance, manajemen, dan assurance itu diarahkan semuanya ke sana. Maka dengan demikian, untuk melaksanakan ini semua, perusahaan harus menerapkan government risk and compliance secara terintegrasi. Di mana compliance ini tadi berkaitan dengan integrity, kemudian manajemen risiko berkaitan dengan kemampuan menghandle ketidakpastian, dan governance berkaitan dengan kinerja mencapai objektif perusahaan, objektif yang strategik. Maka ini adalah definisi dari JRC, capability atau integrated collection capability, yang memungkinkan organisasi untuk dapat mencapai objektifnya secara reliable, mampu menghandle uncertainty dan bertindak terintegrasi, bertindak berintegritas,
meliputi di dalamnya governance, assurance, management performance, risk, dan compliance. Bagaimana caranya? Di sini ada sebuah model yang disajikan oleh Da Silva, model yang tadi sebelumnya disajikan oleh OCEG. Model Da Silva ini juga mempertimbangkan konsep-konsep yang ada di dalam OCEG, yang intinya adalah bahwa antara governance, risk, dan compliance harus dilaksanakan secara terintegrasi. Risk management melakukan penetapan identifikasi risk, melakukan prioritas risk dikembangkan dengan memperhatikan isu manajemen, kemudian prioritas risk mempengaruhi audit manajemen melalui audit berbasis risiko. Hasil auditnya nanti yang merupakan penerapan dari compliance, yaitu di audit. Audit ini akan menghasilkan rekomendasi dan temuan. Rekomendasi ini kemudian akan memberikan masukan kepada perbaikan internal kontrol. Perbaikan internal kontrol nanti akan memperbaiki risiko. Dan perbaikan internal kontrol juga akan berkaitan dengan policy diturunkan dengan prosedur, sehingga berarti manajemen melakukan policy management di mana policy berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan. Dan ini semua bermuara kepada governance, yaitu governance berarti perusahaan menetapkan rencana strategik jangka panjang, menetapkan kode of ethic, membangun culture, kemudian menetapkan perencanaan strategik sesuai dengan risk appetite yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan juga menetapkan kinerja-kinerja kunci. Kesemua ini akan bermuara pada internal control, karena semua hasil audit manajemen, hasil dari isu manajemen, hasil dari policy manajemen ini akan bermuara pada internal control. Internal control berfungsi mencegah, mendetek, mengkoreksi, dan menelusuri risiko, baik risiko yang berkaitan dengan overall maupun risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan. Dan internal control ini nanti akan memberikan feedback terhadap pengembangan policy, pengembangan manajemen kepatuhan, dan manajemen risiko. Baik Bapak Ibu, apakah terdapat hasil empiris mengenai riset empiris berkaitan dengan GRC dan kinerja perusahaan? Saya sudah mencoba mencari dan hingga saat ini saya menemukan satu paper yang berjudul Implikasi Integrating Governance, Risk, and Compliance in Business Intelligence System on Corporate Performance Management, karya dari Medlener, dan hasil kesimpulannya dan hasil risetnya menyimpulkan bahwa implikasi dari integrated risk management dan pelaksanaan internal control ini mampu meningkatkan performa manajemen, yaitu dengan cara menciptakan added value. Dan ini penjelasannya terutama adalah karena memperbaiki IQ, artinya berarti memperbaiki people, kemudian memperbaiki kualitas aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan, dan juga membuat perusahaan lebih mampu waspada ketika merespon atau bereaksi terhadap risiko dan opportunity yang kita sebut di awal tadi sebagai uncertainty. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikutnya kita dapat diskusikan lebih lanjut pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.